Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nurul Fajriya. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang perpangkatan bilangan pecahan beserta sifat-sifatnya. Materi ini terdapat di kelas 9 ya. Tapi sebelum memulai materi, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari masuk ke long term memory kita. Oke. Langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk materi yang pertama, kita akan memaparkan tentang perpangkatan bilangan pecahan. Nah, yang dapat didefinisikan sebagai berikut. A per B pangkat N sama dengan A per B dikali A per B dikali A per B dan seterusnya sebanyak N faktor. Jadi, bentuknya itu sama seperti perkalian bilangan bulat, yang membedakan hanya pas bilangannya saja. Kalau kemarin kan bilangan bulat, kalau sekarang bilangan pecahan. Kemudian ada syaratnya, A per B ini haruslah bilangan pecahan. Kemudian N-nya itu anggota dari bilangan asli. Langsung lanjut kita ke sifat-sifatnya. Sifat-sifat perpangkatan bilangan pecahan itu diantaranya ada 6 sifat. Nah, kalau kita amati lebih seksama, sifat ini sebenarnya mirip dengan perpangkatan bilangan bulat. Nah, seperti yang telah diterangkan tadi, yang membuatnya beda hanyalah bentuknya pecahan. Tapi kita ulik lebih dalam agar pemahaman kita tentang sifat-sifat perpangkatan bilangan pecahan maupun bilangan bulat lebih kuat lagi. Nah, kita bahas yang pertama, ada A per B pangkat M sama dengan A pangkat M. Tuh, kalau kita pecah ya, ini kan tadi pangkatnya 1. Nah, kalau kita pecah jadi 2 pangkatnya. A pangkat M per B pangkat M. Ini untuk sifat yang pertama. Kalau untuk sifat yang kedua, A per B pangkat 0 sama dengan 1. Seperti yang telah disampaikan pada materi sebelumnya juga, segala sesuatu yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Kemudian yang ketiga, yang C, A per B pangkat negatif M sama dengan, nah ini dibalik, jadi B per A pangkat M. Yang tadi pangkatnya negatif, sekarang pangkatnya jadi positif. Kemudian yang tadinya A per B berubah menjadi B per A. Kemudian yang D, A per B pangkat M dikali, nah simbol titik ini artinya dikali ya, dikali A per B pangkat N sama dengan A per B pangkat M ditambah N. Oh, kurang lebih sama kayak yang bilangan bulat. Bedanya nih, bilangan pokoknya berbentuk pecahan. Kemudian yang E, A per B pangkat M dibagi A per B pangkat N sama dengan A per B pangkat M dikurangi N. Kemudian yang terakhir, A per B pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A per B pangkat M dikali N. Nah, sekilas informasi untuk pecahannya di sini, angkanya harus sama. Jika angkanya berbeda, maka sifat-sifat yang dijabarkan di sini tidak berlaku. Dan ada syarat yang lainnya. A per B-nya itu bilangan pecahan. Kemudian M dan N-nya itu anggota bilangan asli. Oke. Sekarang untuk lebih memahami sifat-sifat perpangkatan bilangan pecahan ini, kita perhatikan masing-masing contohnya ya. Nah, contoh-contoh setiap sifatnya. Yang pertama ada A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Kalau kita punya contohnya 1 per 2 pangkat 3, itu sama aja artinya 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3. 1 pangkat 3 hasilnya adalah 1. 2 pangkat 3 yaitu 2 kali 2 kali 2, hasilnya adalah 8. Penjabaran yang sifat pertama. Yang kedua itu A per B pangkat 0 sama dengan 1. Nah, kalau kita aplikasikan ke bilangan ataupun ke variabel, segala sesuatu yang berpangkatkan 0 itu hasilnya 1. Seperti yang ini, negatif 1 per 5 pangkat 0 sama dengan 1. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini ada
A per B pangkat negatif M sama dengan B per A pangkat M. Pangkatnya berubah menjadi positif, nah pecahannya dibalik. Kita langsung ke contohnya. 2 per 3 pangkat negatif 2 sama dengan, pecahannya kita balik terlebih dahulu, 3 per 2. Nah pangkatnya yang tadinya negatif berubah menjadi positif. Nah kalau sudah seperti ini, kita jabarkan lagi menggunakan sifat yang pertama. 3 per 2 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9, 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Kalau kita ubah ke pecahan campuran menjadi 2 per 1 per 4. Diubah ke pecahan campuran ini berlaku apabila pembilang lebih besar dari penyebut. Namun ketika kalian menemukan kasus yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut, ya nggak usah diubah ya, cukup sampai di langkah 9 per 4 saja. Kemudian kalau kasusnya nih, kalau untuk sifat keempat itu A per B pangkat M dikali A per B pangkat N sama dengan A per B pangkat M ditambah N. Kita aplikasikan ke bilangan. Jadi di sini ada 3 per 4 pangkat 2 dikali 3 per 4 pangkat 3. Nah untuk pecahannya sendiri tetap sama dengan 3 per 4 pangkatnya dijumlah. Pangkat 2 tambah 3 sama dengan 3 per 4. Nah 2 tambah 3 adalah 5. Jadi setelah sampai sini kembali lagi ke sifat yang awal. Jadi 3 pangkat 5 per 4 pangkat 5. 3 pangkat 5 hasilnya adalah 243. Kalau 4 pangkat 5 hasilnya 1024. Seperti itu. Lanjut lagi ke contoh sifat yang ke-5. Di sini ada A per B pangkat M dibagi A per B pangkat N sama dengan A per B pangkat M dikurangi N. Oke, kita aplikasikan ke angka ya, ke bilangan. Di sini ada soal 1 per 5 pangkat 2 dibagi 1 per 5 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 5 tetap. Nah di sini pangkatnya 2. Karena pembagian dalam perpangkatan itu dikurangi, maka di sini dilambangkan dikurangi. 2 dikurangi negatif 1. Nah seperti yang kita tahu, kalau pengurangan bilangan bulat, kalau ada negatif yang double berubah menjadi tambah. Berarti 2 ditambah 1 hasilnya 3. 3-nya 3 positif karena bilangan di depannya ini positif. Nah kalau sudah seperti ini, ya tetap kembali lagi ke sifat yang awal. 1 per 5 pangkat 3 sama dengan 1 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Jadinya 1 per 125. Kemudian kita masuk ke penjabaran sifat yang terakhir, yaitu A per B pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A per B pangkat M dikali dengan N. Oke, kita aplikasikan ke angka. Di sini ada 3 per 10 pangkat 2 dipangkatkan lagi 4. Nah jadinya 3 per 10 bilangan pokoknya ini tetap. Nah yang dikalikan berdasarkan sifat nih adalah pangkatnya, yaitu 2 dengan 4. 2 kali 4 3 per 10 pangkat 8. 8 ini hasil dari 2 kali 4. Nah kalau sudah seperti ini, ya udah kita balik lagi ke sifat yang pertama. 3 per 8 per 10 per 8. Nanti kalian oret-oret. 3 per 8 ini nanti hasilnya adalah 6.561. Sedangkan 10 pangkat 8-nya ini kita dapat 100 juta. Wow, banyak ya. Itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke penugasan. Di sini terdapat 2 soal beserta anaknya ya. Nanti silakan kalian kerjakan di rumah. Kemudian kalau sudah selesai dikerjakan, bisa kirim ke Facebooknya Ibu.
sambil iseng-iseng dikerjakan. Nah, apabila ada materi yang belum dipahami, bisa komen di bawah, atau khususnya untuk siswa dan siswi SMPN UT Najar Kidul bisa japri ke Ibu via WhatsApp ya. Kemudian Ibu punya satu kata mutiara yang dapat kalian serap maknanya. Kata-kata mutiaranya adalah mereka yang ingin berhenti belajar dan menuntut ilmu akan menjadi pemilik masa lalu, tetapi mereka yang terus giat belajar akan menjadi pemilik masa depan. Maksudnya apa? Jika kita ingin terus belajar, maka pengetahuan kita akan bertambah. Nah, ketika pengetahuan kita akan bertambah, otomatis ketika kita menghadapi masa depan, kita sudah dibekali dengan ilmu. Tapi ketika kita malas-malasan dalam belajar, otomatis pengetahuan kita akan bertambah. Dan di masa depan itu pengetahuan itu bukan malah semakin sedikit, tapi semakin banyak. Sedangkan pengetahuan kita hanya segitu-segitu saja, berarti kita stuck di masa lalu ya. Jangan menyerah dalam belajar, semangat terus dalam belajar. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.